Hai semuanya, Assalamualaikum. Saking kangennya makan roti dingin yang sempat viral 5 bulan lalu, saya akhirnya bikin lumayan banyak nih. Kayak mau jualan ya moms, tapi ini cuma buat dibagiin di keluarga aja sih. Gak bisa move on dari roti susu Thailand ini saking enaknya. Ini saya cobain udah kondisi rotinya semalaman disimpan di kulkas ya, jadi udah dingin banget. Dan isian krimnya juga udah gak meleleh lagi. Seriusan, ini enak banget. Saya gak pernah bosen makan ini. Langkah pertama, siapkan mangkuk, lalu tuang 300 ml sampai dengan 340 ml susu cair full krim dingin. Lalu tambahkan juga 1 sendok teh ragi instan, 2 butir kuning telur, 60 gram gula pasir, 1 sendok teh vanila ekstra, dan 500 gram terigu pro tinggi. Selanjutnya, pasangkan pengaduk adonan bentuk kail dan lalu aduk adonannya dengan kecepatan antara 1-3 ya. Oh ya, mixer yang saya pakai ini dari produk Grande Turbo berkapasitas 5 liter. Untuk tahu spesifikasi mixernya bisa cek di description box ya moms. Jangan lupa diorder loh. Kalau adonannya udah menggumpal kayak gini, lalu tambahkan 50 gram margarin. Saya pakai Blue Band Salted ya, Mam. Jadi gak perlu lagi tambahan garam. Nah, nampaknya ini udah cukup kali ya moms. Jangan terlalu lama juga di mixernya dan jangan pakai speed yang tinggi. Cukup 1-3 aja ya. Sekarang kita pindahkan ke meja kerja. Ini adonannya udah pas ya moms, gak perlu diuleni tangan lagi. Sekarang adonannya mau saya proofing dulu sebentar, kira-kira 30 menitan ya. Jangan terlalu ngembang juga karena nanti ada proofing kedua pada waktu adonannya udah dibentuk. Nah, saya simpan di sini aja ya, lalu tutup dengan mangkuk mixer, biarkan 30 menit sampai adonannya agak ngembang. Nah, ini ya moms, cukup sedikit aja ngembangnya. Sekarang saya mau bagi-bagi dan timbang adonannya masing-masing 30-31 gram. Oke moms, ini udah dibagi-bagi adonannya jadi 30 pieces ya. Sekarang masing-masing piece saya bulatkan kayak gini ya moms. Nah moms, jadinya gini ya. Sekarang siapkan loyang yang udah diolesi sedikit margarin, lalu simpan adonan yang udah dibulatkan tadi ke dalam loyang. Lakukan yang sama sampai semua adonannya habis. Alhamdulillah nih moms, udah selesai ya dibuletin semua. Sekarang saya mau tutup sampai nanti siap dipanggang. Proses proofing yang kedua ini cukup sampai adonan ngembang aja. Jangan ngembang banget ya. Setelah adonannya ngembang kayak gini, sekarang waktunya dipanggang. Panggang selama 20 menit menggunakan api atas bawah dengan suhu 180 derajat. Nah, ini dia hasil panggangnya. Kalau udah gini, biarin dulu aja ya moms sampai dingin, baru nanti kita lanjutin prosesnya. Tapi sementara nunggu rotinya dingin, saya mau bikin krim isiannya dulu. Ini ada 200 gram whipped cream, 2 saset susu bubuk Denko, 80 gram mentega putih, susu kental manis 100 gram, dan 500 ml susu cair full krim dingin. Susunya ini harus benar-benar dingin ya moms, kalau gak dingin harus dicampur dengan es. Selanjutnya aduk dulu sebentar biar semua bahan tercampur dan kemudian bisa langsung di mix dengan mixer menggunakan speed tercepat. Secara bertahap tapi ya, sampai krimnya mengembang dan kaku. Ini saya pasangin yang buat kecok telur aja ya mom, saya lebih suka pakai yang ini, kalau bikin krim lebih cepat nyampurnya. Oke, sekarang kita kocok aja sampai benar-benar kaku.
Nah, udah cukup segini aja ya. Ini teksturnya udah cukup buat krim isian. Sekarang kita siapin dulu rotinya karena mau segera diisi. Ini rotinya mau saya masukin ke plastik mika ya, masing-masing 4 piece aja. Dan sebelum diisi krim, rotinya harus disobek dulu bagian atasnya buat bikin jalan masuk krimnya. Setelah digunting bagian atasnya, lalu masing-masing lubang diisi krim yang udah disiapin tadi. Isi krimnya sesuai selera aja ya moms. Kalau saya isinya gak terlalu banyak, lebih suka dibanyakin krim buat selimut roti bagian luarnya aja biar nampak lebih bersalju. Setelah rotinya diisi krim, lalu sekarang krimnya diaplikasikan di atas permukaan rotinya sampai ke pinggiran roti. Dan setelah seluruh permukaan rotinya diselimuti krim, lalu taburi dengan susu bubuk. Ini taburan susu bubuknya dengan susu denko ya. Ini nih yang bikin roti susu ini bener-bener enak banget. Dan setelah ditaburi susu bubuk, lalu taburi juga dengan sedikit gula tepung. Nah, ini buat roti susu yang putih ya. Nanti saya juga bikin satu lagi roti susu dengan taburan susu coklat. Nah, ini jadinya kayak gini ya moms, roti susu Thailand ala Melimei Cooking TV. Kalau udah jadi gini, mau saya masukin ke kulkas dulu supaya krimnya nggak cepat leleh. Selanjutnya buat roti-roti yang lainnya tetap sama ya prosesnya kayak yang tadi. Tapi ini ada tambahan taburan ya, kalau tadi full susu putih, kalau yang ini saya pakai taburan susu bubuk coklat. Nah, ini udah ditaburi susu coklat ya, lalu tambahin juga dengan taburan gula halusnya. Habis ini langsung masukin kulkas deh. Alhamdulillah ya mam, semua rotinya udah jadi nih. Ini ada 8 mika, tambahan 1 mika yang isinya cuma 2 ya, jadi total 9 mika ya. Ada roti susu putih dan coklat. Ini sebagian mau dibagikan ke saudara. Kalau dimakan sendiri kayaknya nggak bakal habis 3 hari deh. Oh ya, kondisi rotinya ini semuanya udah masuk kulkas, jadi udah dingin ya mams. Krimnya udah nggak meleleh kalau rotinya dipencet. Sekarang kita cobain ya. Wow, ini roti susu yang taburannya dicampur susu coklat ya mams. Rotinya udah dingin nih mams, ini enak banget loh karena saya suka bikin. Dan roti susu ini udah jadi salah satu roti favorit keluarga saya. Nah, ini rotinya kayak diselimuti salju ya mams. Kalau dingin gini tekstur krimnya lebih kaku dan krim isiannya juga udah gak meleleh ya. Oke, sekarang kita coba yang putih ya. Jujur ya mams, kalau saya lebih suka yang putih. Jadi rasanya tuh lebih susu banget dan taburannya terasa lebih wangi dibanding kalau ada campuran susu coklatnya. Kalau makan yang ini, saya gak cukup satu loh, saking enaknya. Wow, ini lembut banget. Semakin dingin, saya semakin suka. Menurut saya makin dingin tuh justru makin enak dan rotinya juga tetap empuk. Yummy, yummy, yummy. Pokoknya jangan lupa dicobain bikin ya, moms. Insya Allah pada suka deh. Oke deh, kalau gitu saya pamit dulu ya. Mau ngabisin dulu rotinya nih, moms. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode berikutnya, Melimai Cooking TV share resep dan tutorial membuat soto daging sapi kuah santan kuning. Tunggu tanggal tayangnya ya. Stay tuned.